Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustam, mahasiswa dari Universitas Bina Dharma dengan nomor mahasiswa 24711-2036P. Ya, pada pagi hari ini saya akan melakukan praktikum rangkaian logika digital dengan judul simulasi rangkaian encoder dengan dosen pengampu Ibu Endah Fitriani, STMP. Baik, selanjutnya pengertian encoder. Encoder adalah suatu piranti yang dapat mengubah suatu sistem bilangan desimal yang terdapat pada bagian masukan menjadi sistem bilangan biner yang terdapat ada bagian keluarannya. Pengertian encoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian yang akan menerjemahkan data pada maksimal 2N masukan menjadi data pada N keluarannya. Encoder dalam rangkaian digital adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Fungsi encoder adalah untuk mengodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder akan mengkodekan setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner. Dalam teori digital, banyak ditemukan istilah encoder seperti decimal to BCD encoder, yang berarti rangkaian digital yang berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line input desimal, yaitu 0 sampai 9 menjadi kode bilangan biner 4 bit BCD atau binary coded decimal, atau 8 line to 3 line encoder, yang berarti rangkaian encoder dengan input 8 line dan output 3 line, yaitu 3 bit BCD. Nah, di sini ada sebuah gambar konfigurasi kaki encoder kode 74LS. Nah, ini dia. 74LS147. Yang mana ada terdapat input dan ada terdapat output. Ini adalah kode kaki IC encodernya. Kemudian gambar ilustrasi 2 itu adalah gambar ilustrasi di mana sebuah digital encoder. Ya. Ini ada inputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 dalam bentuk switch atau dalam bentuk tombol, kemudian dimasukkan dalam sebuah encoder dan outputnya ada 4 buah output, yaitu Y0, Y1, Y2, dan Y3. Next, binary encoder yaitu mengkonversi 2N input dan dikeluarkan ke dalam bentuk N bit output. Banyak digunakan untuk konversi data. Yang ketiga, dapat dibangun menjadi N atau OR gate. 4. Jumlahnya masukan input lebih besar jumlah keluaran output. Nah, berikut sirkuit encoder untuk IC 74147. Ya, ini adalah sirkuit encoder. Kemudian fungsi sirkuit encoder ataupun fungsi sirkuit encoder yaitu mengubah kode desimal menjadi kode biner BCD. Ya. Struktur sirkuit encoder. Struktur dari sirkuit ini terdiri dari IC encoder keluarga TTL 74147 memiliki 10 jalur input desimal dan mempunyai 4 jalur output biner BCD. Baik jalur-jalur input maupun jalur-jalur output semuanya beraktif low. Cara kerja sirkuit encoder, bila salah satu input logika 0, misalnya input desimal 0 berlogika 0, maka output BCD-nya adalah 0000. Informasi lebih lengkap, operasi encoder 74147 adalah seperti tabel berikut ini. Nah, ini tabelnya. Next. Nah, berikut saya akan melakukan simulasi rangkaian dengan aplikasi Proteus 8.0. Rangkaian simulasi encoder yang pertama adalah kita memasukkan komponen IC 74147, ya, kemudian logic probe yaitu di bagian outputnya yaitu DCBA, kemudian ada switch SPDT ataupun switch 2 buah on off yang di outputnya 1. Kemudian rangkaian seperti gambar di bawah ini. Nah, ini gambar untuk perintahnya. Kemudian kita melakukan daripada prakteknya menggunakan aplikasi Proteus 8. Kemudian kita buka aplikasinya seperti ini, dan ini adalah tampilan awal simulasi rangkaian dengan Proteus 8. Ya, next, kemudian di sini adalah tampilan simulasi rangkaian encoder dengan Proteus 8 seperti ini. Ini yang sudah saya buat.
Nanti kita akan running dengan menggunakan play di bagian bawah, sehingga akan bisa kita simulasikan daripada cara kerja IC 74147. Ya. Baik, kita menuju ke berikutnya, yaitu di sini di aplikasi Proteus 8 ya. Baik, cara buatnya bagaimana ya? Yang pertama adalah kita membuat ataupun memasukkan IC-nya di sini ya, IC 74147. Kebetulan sudah saya masukkan ke dalam sini ya. Cara mencarinya cukup mudah, tinggal klik di bagian P ini di sini P, maka kita akan cari di sini keywordnya adalah tulis 74147. Nah, akan ketemu di sini ya. Di sini akan ketemu. Nah, ini bentuknya. Ya, kita akan masukkan ke dalam si device-nya di sini dengan klik tombol OK. Nah, setelah itu kita tinggal klik di sini dan akan kita masukkan ke sini. Ya, ini contohnya. Ya, ini contohnya kita akan masukkan sehingga akan ini saya stop dulu. Nah, ini seperti ini kita masukkan. Nah, nanti diletakkan di bagian sini ya. Seperti itu. Nah, ini contoh saja. Ya, kita delete. Nah, terus kemudian untuk switch-nya di sini saya menggunakan switch SPDT ya. Switch SPDT bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita letakkan di bagian sini. Kalau misalnya butuh dibalik, cukup dengan cara apa? Diputar ya, ataupun di mirror ya, dengan block rotate ini. Kemudian diputar dengan dua buah inputnya mengarah ke arah baterai dan grounding, ataupun power to grounding. Dan untuk outputnya itu menuju ke IC-nya. Seperti itu. Nah, ini seperti ini contohnya. Saya akan balik ya menggunakan mirrornya. Ya. Nah, seperti ini sehingga akan bisa digunakan untuk inputnya yang dari sisi baterai maupun dari ground dan outputnya menuju ke IC. Seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu dihubungkan ya dengan menggunakan line menuju ke masing-masing terminal ataupun masing-masing di sini ya konektor yang ada di 74147. Kemudian outputnya ada 4 ya, yaitu key 0, key 1, key 2 dan key 3 dan dikasih yang namanya logic probe. Nah, ini logic probe ya. Logic probe seperti ini ya, nanti kita pasang di sini dan dikasih kode name DCBA ya sebagai outputnya. Baik, kita lanjut menuju ke yang namanya simulasinya ya. Kita langsung ke play menuju ke sini, play. Nah, ketika di play maka outputnya yang ada di 74147 itu di DCBA itu semuanya satu. Dengan kondisi saklar ataupun switch SPDT itu dalam kondisi terhubung ya. Kemudian kita akan matikan satu persatu berdasarkan apa? Berdasarkan yang ada di tabel kebenaran yang di sini ya. Apabila di sini ya 1111 inputnya A0 sampai dengan A8 semuanya high ataupun 1111, maka outputnya ABCD itu 111 ya. Itu seperti itu. Coba kita cek apakah benar ya. Ya, ini benar. Contoh kalau misalnya di bagian kita melanjut ke sini, kemudian di bagian A0 yaitu kita outputnya low atau 0 itu akan seperti apa? Ya, jadi di sini ya, jadi di A itu akan berubah menjadi 0 atau low ya. Yang lain 1 atau high. Kita lihat di sini di tabel kebenaran. Ya, betul. Yang A itu 0 dan yang lain itu high. Begitu pula di A1 apabila dia 0 seperti apa? Kita lihat di A1 ya. Ya, seperti ini sehingga akan B-nya adalah 0. B-nya adalah 0. B di sini adalah 0. Ya, sesuai dengan di A1 0 ya, atau switch-nya off. Kemudian di A2 switch-nya off, maka bagaimana? Untuk outputnya kita lihat di A2 kita off. Nah, maka AB0 CD1. Kita lihat di sini AB0 CD1. Oke, benar. Kemudian di A3 0. Bagaimana outputnya? Kita lihat di A3 0. Ya, di A3 0, maka nah, ya, di C itu 0. Ya, outputnya C itu 0. Kita lihat di sini apakah benar? C adalah 0 ya, karena di sini ya 0 benar. Terus kemudian di A4 kita lihat menuju ke A4. A4 kita matikan ya, switch-nya kita off, maka akan A0 C0 ya. A0 C0. A0 C0. Benar. Kemudian menuju ke A5 ya, kemudian menuju ke A5. A5-nya adalah diposisikan off sehingga B dan C 0. Sehingga B dan C 0.
B dan C 0 ketika A5 switch-nya off. Benar ya? Benar. Kemudian selanjutnya menuju ke A6. A6 switch-nya off, maka D 1 atau high, yang lain 0 atau low ya. A, B, C low pada saat switch nomor 6 off. Kita lihat berikutnya di sini di A6 0 ya, berarti yang D itu 1, yang lain 0. Lanjut menuju ke A7. A7 kita matikan switch-nya, maka yang di A, B, C 1 dan D-nya adalah 0. Kita lihat di sini ya. Apakah benar? Ya, benar ya. D-nya adalah 0, yang lain adalah 1. Untuk switch off pada nomor A7. Di switch A nomor 8 ya, A8 off, maka seperti apa? Ya, kita lihat di sini. Ya, kita matikan, maka di A0 dan D0, C dan B itu 1. Kita lihat ya. Di sini A dan D0 dan B dan C 1. Artinya sesuai untuk tabel percobaan di encoder ya, ternyata berhasil ya. Itu sedikit daripada serangkaian daripada simulasi rangkaian encoder dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, saya cukupkan untuk simulasi rangkaian encoder. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Endah Fitriani selaku dosen pengampu, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ataupun rekan-rekan yang mengikuti ataupun melihat acara ataupun serangkaian simulasi rangkaian encoder ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.